Hujan turun deras malam itu, menyelimuti desa kecil di lereng bukit dengan kabut pekat. Alia, seorang gadis sederhana berusia 23 tahun, baru saja selesai membereskan restoran tempatnya bekerja. Restoran kecil itu menjadi sumber penghidupannya sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu. Ibunya, yang sakit-sakitan, hanya bisa terbaring di rumah, membuat Alia menjadi tulang punggung keluarga. Saat ia mengunci pintu restoran, suara gemuruh guntur memekakkan telinga. Alia mendongak ke langit, berharap hujan segera reda, tetapi tak ada tanda-tanda akan berhenti. Ia menarik napas panjang dan melangkah cepat menuju rumahnya. Jalanan desa yang biasanya terasa aman kini sepi dan menyeramkan. Lampu jalan redup berkedip-kedip, seperti akan padam kapan saja. Di tengah perjalanan, sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekatnya. Alia berhenti, bingung. Mobil seperti itu sangat jarang terlihat di desa kecil mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria melangkah keluar. Tinggi, berkulit pucat, dengan mata hitam tajam yang memancarkan aura misterius. "Maaf, apakah Anda Alia?" tanyanya dengan suara yang dalam namun tenang. Alia mengernyit. "Iya, saya. Ada apa?" "Saya Aditya," katanya sambil tersenyum tipis. "Saya baru saja datang ke desa ini untuk suatu urusan, dan saya diberitahu bahwa Anda adalah gadis yang istimewa." Hati Alia berdegup lebih cepat, ia tak pernah bertemu pria ini sebelumnya. "Istimewa? Saya rasa Anda salah orang, Tuan." Aditya menggeleng pelan. "Tidak, saya tidak salah. Saya telah mencari seseorang seperti Anda sejak lama." Alia mundur selangkah. "Apa maksud Anda?" Aditya mendekat, tetapi gerakannya begitu anggun sehingga Alia tidak bisa memutuskan apakah harus merasa takut atau terpesona. "Maksud saya ingin menikahi Anda." Kalimat itu membuat Alia terpaku. Otaknya mencoba mencerna kata-kata itu, tetapi rasanya terlalu aneh untuk menjadi kenyataan. "Anda pasti bercanda." "Tidak," jawab Aditya tegas. "Saya serius. Saya memiliki segalanya, kekayaan, rumah besar, dan kehidupan yang nyaman. Tetapi saya membutuhkan seseorang untuk mendampingi saya. Dan saya tahu, Anda adalah orangnya." Alia tertawa gugup. "Kita bahkan tidak saling mengenal. Ini tidak masuk akal." Aditya mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berlian yang berkilauan meski hanya diterangi lampu jalan. "Saya tidak meminta jawaban sekarang. Tapi pikirkanlah. Besok malam, saya akan datang ke rumah Anda untuk mendengar jawaban Anda." Sebelum Alia sempat membalas, Aditya kembali ke mobilnya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Alia berdiri di tengah hujan, kebingungan. Malam yang aneh. Setelah tiba di rumah, Alia menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Wajah sang ibu langsung berubah tegang. "Aditya," ulang ibunya dengan suara bergetar. "Apakah dia menyebutkan nama keluarganya?" "Tidak," jawab Alia. "Dia hanya bilang dia kaya dan punya rumah besar." "Kenapa, Bu?" Ibunya tidak menjawab. Ia malah menatap kosong ke arah jendela, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu. "Alia," katanya pelan, "jangan terburu-buru menerima lamarannya. Kadang-kadang, sesuatu yang terlihat sempurna justru menyembunyikan kegelapan." Malam itu, Alia sulit tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan pria bernama Aditya itu. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak dikenal tiba-tiba melamarnya? Dan kenapa ia merasa ada sesuatu yang janggal tentang pria itu? Saat matanya hampir terpejam, ia mendengar suara berbisik. Awalnya pelan, tetapi semakin lama semakin jelas. "Jangan terima, jangan terima." Alia membuka matanya lebar-lebar. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Ia mengedarkan pandangan, tetapi tak ada siapapun di sana. "Mungkin aku hanya lelah," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, bisikan itu terus terdengar hingga ia akhirnya tertidur dengan rasa takut yang membebani. Keesokan harinya, Alia menjalani harinya dengan gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan janji Aditya untuk datang malam ini. Benar saja,
Ketika jam menunjukkan pukul 8, suara ketukan pintu terdengar. Alia membuka pintu dan mendapati Aditya berdiri di sana dengan setelan hitam yang sempurna. Di belakangnya, dua pria berbadan besar berdiri seperti pengawal. "Alia," kata Aditya sambil tersenyum. "Saya datang untuk jawaban Anda." Alia menatap pria itu, bingung antara ketakutan dan rasa penasaran. Tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Alia memandang dirinya di cermin kamar kecilnya. Gaun merah itu mengalir seperti sungai darah, membalut tubuhnya dengan sempurna. Ia tidak pernah memakai pakaian seindah ini sebelumnya. Kain sutra yang lembut, dihiasi renda emas, membuatnya terlihat seperti seorang putri dalam dongeng. Namun, ada sesuatu yang membuat Alia tidak nyaman. Gaun itu terasa dingin, seperti menyerap panas dari tubuhnya. Gaun ini adalah hadiah dari Aditya, dikirim oleh seorang pelayan berseragam hitam pagi tadi. Pelayan itu hanya memberikan kotak besar berwarna hitam, mengangguk tanpa sepatah kata, lalu pergi. Di dalam kotak itu, selain gaun merah yang mencolok, ada sebuah surat bertuliskan, "Malam ini, kau akan menjadi milikku selamanya." Pesan itu sederhana, tetapi entah kenapa membuat bulu kuduk Alia berdiri. Namun, saat ia menunjukkan surat itu pada ibunya, sang ibu hanya memalingkan wajah, menolak bicara. Malam itu, sebuah mobil mewah menjemput Alia dan ibunya. Mereka dibawa ke sebuah villa besar yang berdiri megah di puncak bukit, dikelilingi oleh hutan yang gelap. Alia menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Villa itu tampak indah, dengan lampu-lampu kristal menghiasi balkon dan pilar-pilar marmer menjulang tinggi. Tetapi suasana di sekitarnya terlalu sunyi, terlalu mencekam. Di dalam, hanya ada segelintir tamu, semua berpakaian hitam. Mereka duduk di kursi tanpa suara, wajah mereka pucat tanpa ekspresi. Alia merasa seperti berada di pemakaman, bukan sebuah pesta pernikahan. Aditya berdiri di ujung ruangan, mengenakan setelan hitam dengan dasi merah tua. Ia tersenyum ketika melihat Alia mendekat, tetapi senyumnya dingin, seolah tidak ada kebahagiaan di dalamnya. "Kau terlihat sempurna," katanya. Alia ingin membalas dengan ucapan terima kasih, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Upacara dimulai tanpa banyak basa-basi. Seorang pria tua dengan jubah hitam berdiri di depan mereka, membacakan sumpah pernikahan dengan nada datar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti mantra, membuat tubuh Alia merinding. "Aditya," kata pria itu dengan suara berat, "apakah kau bersedia menerima Alia sebagai pasanganmu, dalam hidup dan kematian?" Alia mengerutkan kening. Kenapa sumpahnya terdengar berbeda? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Aditya menjawab, "Aku bersedia." Pria itu lalu beralih pada Alia. "Dan kau, Alia, apakah kau bersedia menerima Aditya sebagai pasanganmu, dalam hidup dan kematian?" Alia merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak ingin membuat keributan di depan semua orang. Dengan ragu-ragu, ia menjawab, "Ya, saya bersedia." Saat itu, Aditya menyelipkan cincin emas merah di jari Alia. Cincin itu terasa dingin, seperti logam yang baru saja diambil dari es. Namun, sebelum Alia bisa mengeluh, Aditya berbisik pelan di telinganya, "Kini kau milikku, selamanya." Setelah upacara selesai, Alia dibawa ke sebuah kamar besar di lantai atas. Kamar itu indah, dengan tempat tidur besar berkanopi sutra dan jendela besar yang menghadap ke hutan. Namun, ada sesuatu yang membuat kamar itu terasa tidak nyaman. Udara di dalamnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari bayangan. Saat Alia mencoba melepas gaun merahnya, ia merasakan kain itu melekat pada kulitnya. "Apa ini?" gumamnya, panik. Ia mencoba menarik gaun itu dengan lebih kuat, tetapi semakin ia berusaha, semakin erat kain itu menempel pada tubuhnya. Tiba-tiba, Alia merasakan sesuatu yang tajam menusuk punggungnya. Ia berteriak kesakitan, tetapi ketika ia melihat ke cermin,
ia tidak menemukan luka apapun. Namun, bagian belakang gaun itu kini basah dengan sesuatu yang merah gelap. Darah, bisiknya dengan gemetar. Ini darahku. Gaun itu seperti hidup, menyerap darah dari tubuh Alia. Ia mencoba merobeknya, tetapi kain itu begitu kuat, seolah-olah terbuat dari logam. Tangannya gemetar, dan air matanya mulai mengalir. Dalam kepanikannya, Alia mendengar bisikan dari sudut ruangan. "Jangan lawan, kau sudah terikat." Alia memutar kepalanya dengan cepat, tetapi ia tidak melihat siapapun. Bayangan di sudut kamar tampak bergerak, membentuk sosok samar seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih yang compang camping, dan wajahnya hampir tidak terlihat, tertutup oleh rambut panjang yang kotor. "Siapa kau?" teriak Alia, mundur ke arah dinding. Wanita itu mendekat dengan gerakan lambat, tetapi suaranya tetap lembut. "Aku adalah yang sebelumnya. Dan kau akan menjadi seperti aku." Sebelum Alia bisa bertanya lebih lanjut, sosok itu menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Ketika Aditya masuk ke kamar beberapa saat kemudian, Alia masih berdiri di depan cermin, memegangi gaunnya dengan wajah pucat. "Ada apa, istriku?" tanya Aditya dengan senyum dingin. "Gaun ini tidak mau lepas," kata Alia dengan suara serak. Aditya mendekat dan menyentuh bahu Alia. Sentuhannya dingin, hampir seperti es. "Itu karena gaun itu sekarang adalah bagian darimu. Sama seperti aku." Mata Aditya bersinar merah samar saat ia memandang Alia di cermin. "Kau telah menerima takdirmu. Tidak ada jalan kembali." Alia hanya bisa menatap pantulan dirinya di cermin, melihat gaun merah itu semakin menyatu dengan kulitnya. Sementara rasa dingin menjalar dari ujung jari hingga ke jantungnya. Malam itu, Alia memasuki rumah baru yang seharusnya menjadi tempat tinggalnya bersama Aditya. Mansion besar itu berdiri megah di tengah hutan yang gelap, jauh dari keramaian desa. Namun, alih-alih merasa nyaman, Alia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Rumah itu, meskipun indah, seperti menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Selamat datang di rumah kita," kata Aditya sambil membuka pintu depan yang besar dan berat. Pintu itu berderit, menghasilkan suara nyaring yang menggema di seluruh lorong panjang. Alia melangkah masuk dengan ragu. Interior mansion itu tampak seperti istana dalam dongeng. Lampu gantung kristal menggantung tinggi di langit-langit, karpet merah tebal membentang di sepanjang lorong, dan dindingnya dihiasi lukisan-lukisan kuno yang menampilkan wajah-wajah asing. Tapi ada yang salah. Wajah-wajah di lukisan itu seperti menatap langsung ke arahnya, dengan tatapan tajam yang penuh amarah. "Di mana semua pelayanmu?" tanya Alia, mencoba memecah keheningan. Aditya hanya tersenyum tipis. "Mereka ada di sekitar, tapi mereka hanya muncul jika diperlukan." Jawaban itu membuat Alia tidak nyaman. Rumah sebesar ini tidak mungkin hanya dihuni oleh mereka berdua. Ia merasa seperti sedang diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sana. Saat Aditya memandu Alia menuju kamar utama, langkah kakinya bergema di lantai marmer. Setiap lorong yang mereka lewati tampak semakin gelap, seolah-olah cahaya dari lampu kristal tidak mampu menembus kegelapan di sudut-sudut ruangan. Alia melihat pintu-pintu kayu besar yang terkunci rapat di sepanjang lorong, masing-masing dihiasi simbol-simbol aneh yang tidak ia kenali. "Apa ada sesuatu di balik pintu-pintu itu?" tanyanya pelan. Aditya berhenti sejenak, menoleh, dan menatap Alia dengan senyum samar. "Hanya ruangan tua yang tidak terpakai. Jangan khawatir soal itu." Akhirnya, mereka tiba di kamar utama. Aditya membuka pintu, memperlihatkan sebuah kamar besar dengan tempat tidur berkanopi yang megah. Tirai merah tua menggantung di jendela besar, memberikan suasana gelap meskipun lampu kamar menyala. "Ini kamarmu," kata Aditya. "Kau bisa beristirahat. Aku harus pergi sebentar untuk menyelesaikan urusan." Alia mengangguk, merasa lega Aditya akan meninggalkannya. Ia ingin waktu sendirian untuk merenungkan semua yang terjadi. Setelah Aditya pergi, ia mulai menjelajahi kamar itu.
Di meja rias, ia menemukan cermin besar yang dihiasi ukiran berbentuk tengkorak kecil di sudutnya. Saat Alia bercermin, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangan di cermin tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Tapi ia segera mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasinya. Kemudian, ia membuka lemari besar di sudut kamar. Di dalamnya, ia menemukan deretan gaun indah, semuanya berwarna merah. Namun, saat ia menyentuh salah satu gaun itu, ia merasakan tekstur yang aneh, bukan kain, melainkan seperti kulit manusia. Ia buru-buru menutup lemari, merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Saat malam semakin larut, Alia mencoba tidur, tetapi suara langkah kaki membangunkannya. Langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang berjalan di lorong di luar kamar. Alia menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Ketika suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya, ia merasakan jantungnya berdegup kencang. "Ada siapa di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Namun, gagang pintu perlahan berputar. Alia menatap pintu dengan mata lebar, tubuhnya membeku. Tapi pintu itu tidak terbuka. Langkah kaki itu kemudian terdengar menjauh, meninggalkan Alia dalam ketakutan. Alia mencoba kembali tidur, tetapi ia terbangun lagi oleh suara lain, kali ini dari dalam dinding. Suara itu terdengar seperti bisikan, pelan tetapi jelas. "Tolong, keluarkan aku." Alia duduk tegak di tempat tidur, matanya mencari-cari asal suara itu. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara pelan. Bisikan itu semakin keras. "Aku, terperangkap, dia tidak akan membiarkan kita pergi." Alia melompat dari tempat tidur dan mendekati dinding tempat suara itu berasal. Ia menempelkan telinganya ke dinding, berharap bisa mendengar lebih jelas. Tetapi tiba-tiba, dinding itu terasa panas, membuat Alia mundur dengan panik. Seketika, suara itu menghilang, meninggalkan kamar dalam keheningan yang memekakkan telinga. Saat Alia mencoba menenangkan dirinya, ia merasakan udara di kamar berubah. Udara menjadi dingin, hampir beku. Ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya, tetapi saat ia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Namun, cermin di meja rias memantulkan sesuatu yang tidak ia lihat langsung, sebuah bayangan hitam berdiri di sudut kamar, diam, dan mengawasinya. "Apa ini semua, mimpi buruk?" Alia bergumam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia menutup matanya, berharap semuanya akan hilang ketika ia membukanya kembali. Tetapi ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah berada di belakangnya, tepat di cermin. Sosok itu berbisik dengan suara dingin, "Selamat datang di rumah ini, pengantin baru." Alia berteriak, berlari keluar kamar, tetapi lorong-lorong rumah itu kini tampak berubah. Setiap kali ia membuka pintu, ia hanya menemukan kegelapan tak berujung. Tidak ada jalan keluar. Keesokan paginya, Alia terbangun dengan mata bengkak akibat kurang tidur. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang panjang, tetapi tubuhnya yang lelah dan dinginnya kamar membuktikan semuanya nyata. Ia mencoba mencari Aditya, tetapi mansion itu begitu sunyi, seperti tidak ada kehidupan selain dirinya. Alia memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan menjelajahi mansion itu. Lorong yang semalam terasa gelap dan menyeramkan kini diterangi sinar matahari yang masuk dari jendela besar. Namun, meski terang, suasana rumah itu tetap dingin. Alia memperhatikan bahwa beberapa pintu di lorong yang semalam terkunci kini terbuka. Pintu-pintu itu mengarah ke ruangan-ruangan kosong, kecuali satu. Ruangan di ujung lorong menarik perhatian Alia. Pintu kayu tua itu sedikit terbuka, memperlihatkan celah kecil. Alia mendekat dengan hati-hati. Saat ia membuka pintu itu sepenuhnya, ia menemukan sebuah perpustakaan besar dengan rak-rak tinggi yang penuh dengan buku-buku kuno. Namun, yang membuatnya terkejut adalah sebuah meja di tengah ruangan dengan kunci emas kecil yang tergeletak di atasnya. "Kunci apa ini?" gumam Alia, mengambil kunci itu. Kunci itu terasa dingin di tangannya, dan ada ukiran aneh berbentuk simbol seperti mata di pegangannya. Saat Alia sedang memeriksa kunci itu,
Aditya tiba-tiba muncul di pintu. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, tetapi senyum dinginnya tetap menghiasi wajahnya. "Apa yang kau lakukan di sini, sayangku?" Alia terlonjak kaget, hampir menjatuhkan kunci itu. "Aku hanya berjalan-jalan. Rumah ini sangat besar," jawabnya gugup. Aditya melangkah mendekat, mengambil kunci dari tangan Alia dengan lembut tetapi tegas. "Kunci ini tidak seharusnya kau pegang. Ada tempat-tempat di rumah ini yang sebaiknya tidak kau kunjungi. Kenapa? Apa yang kau sembunyikan, Aditya?" Alia memberanikan diri bertanya. Aditya hanya tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin. "Bukan sesuatu yang kau perlu tahu. Cukup ikuti aturanku, dan semuanya akan baik-baik saja." Ia menggenggam kunci itu erat dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Alia dengan rasa penasaran yang semakin besar. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kunci emas itu dan apa yang mungkin disembunyikan oleh Aditya di mansion ini. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia menyusuri lorong-lorong gelap mansion dengan bantuan lilin yang dipegangnya. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang. Saat ia sampai di lantai bawah, ia melihat sebuah pintu besar yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Pintu itu memiliki lubang kunci yang dihiasi ukiran simbol mata, sama persis dengan kunci yang dipegang Aditya. Alia mencoba mendorong pintu itu, tetapi tidak bergerak sama sekali. "Pintu ini pasti yang dia sembunyikan dariku," gumamnya. Saat ia berbalik untuk kembali ke kamarnya, ia mendengar suara pelan dari balik pintu. Suara itu terdengar seperti seseorang menangis. "Siapa di sana?" tanya Alia dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Namun, tangisan itu semakin keras. Alia mendekatkan telinganya ke pintu, dan suara itu berubah menjadi bisikan. "Tolong, jangan percaya padanya, dia bukan manusia." Alia melangkah mundur dengan ngeri. Tubuhnya bergetar, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan kunci emas itu untuk membuka pintu ini. Namun, ia juga tahu bahwa Aditya pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Keesokan harinya, Alia memperhatikan Aditya meninggalkan mansion. Setelah memastikan ia benar-benar pergi, Alia kembali ke perpustakaan. Ia memeriksa meja tempat ia menemukan kunci emas sebelumnya, tetapi kunci itu sudah tidak ada. Namun, ia menemukan sesuatu yang lain, sebuah buku besar yang terbuka di tengah meja. Buku itu penuh dengan tulisan tangan dan simbol-simbol aneh, tetapi satu halaman menarik perhatian Alia. Di halaman itu, ada gambar gaun merah yang sangat mirip dengan gaun yang ia kenakan di hari pernikahannya. Di bawah gambar itu, tertulis sebuah kalimat dengan tinta merah. "Gaun ini mengikat jiwa pemakainya selamanya. Tidak ada jalan keluar." Jantung Alia berdegup kencang. Ia merasa seolah-olah dinding-dinding di sekitarnya mulai bergerak mendekat. Ia menutup buku itu dengan cepat dan berlari keluar dari perpustakaan, merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Malam itu, Alia mencoba tidur, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan gaun merah dalam pikirannya. Saat ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang aneh di cermin di seberang tempat tidurnya. Bayangan di cermin tidak lagi memantulkan dirinya, melainkan seorang wanita lain yang mengenakan gaun merah yang compang camping. Wanita itu menatap Alia dengan mata yang penuh amarah dan kesedihan. Ia mengulurkan tangannya seolah meminta bantuan. "Tolong aku," bisiknya. Alia berlari menuju cermin, tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, bayangan itu menghilang. Sebagai gantinya, cermin itu retak, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada semua kejadian aneh yang dialaminya di mansion ini, suara-suara, bayangan di cermin, dan kunci emas misterius yang disembunyikan Aditya. Rasa takutnya bercampur dengan rasa penasaran. Ia tahu bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Namun,
Ia tidak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Saat akhirnya Alia terlelap, ia bermimpi berada di ruangan yang gelap dan penuh dengan asap tebal. Di hadapannya, ada sebuah meja batu besar, dan di atas meja itu terletak sebuah buku kuno dengan sampul hitam yang terbuat dari kulit. Darah mengalir dari buku itu, menetes ke lantai, membentuk pola aneh yang menyerupai lingkaran. Dari kegelapan, muncul sesosok pria yang wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Sosok itu berbicara dengan suara yang berat dan dalam, "Kau telah menjadi bagian dari perjanjian ini, Alia. Tidak ada jalan keluar. Apa maksudmu? Perjanjian apa?" tanya Alia, suaranya bergetar. Pria itu mengulurkan tangan, menunjukkan sebuah cincin emas dengan batu merah di tengahnya, cincin yang sama yang sekarang melingkar di jari manis Alia. Cincin itu adalah tanda pengikat. "Kau telah menjadi milik kami." Alia mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Saat pria itu mendekat, ia mendengar bisikan-bisikan yang sama seperti yang ia dengar di balik pintu malam sebelumnya. Bisikan itu kini semakin jelas. "Tinggalkan tempat ini, sebelum jiwamu menjadi bagian dari mereka." Alia terbangun dengan terengah-engah. Tubuhnya penuh keringat dingin, dan jantungnya berdegup kencang. Ia memandang sekeliling kamar, mencoba memastikan bahwa ia benar-benar terbangun dari mimpi buruk itu. Namun, sesuatu di kamar itu terasa berbeda. Udara terasa berat, dan bayangan di sudut ruangan tampak bergerak, meskipun tidak ada sumber cahaya yang berubah. Ia memandang cincin di jarinya. Batu merah di cincin itu tampak berkilauan dengan intensitas yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Aku harus keluar dari tempat ini," gumamnya dengan suara pelan. Keesokan paginya, Alia menunggu Aditya di ruang makan. Saat pria itu muncul, Alia langsung berdiri dan menatapnya dengan mata penuh amarah. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Aditya? Apa maksud dari semua ini?" Aditya tampak tenang, bahkan sedikit tersenyum. Ia duduk di kursi dan mulai menuangkan teh untuk dirinya sendiri. "Tenanglah, sayangku. Kau hanya perlu menerima keadaan ini. Apa maksudmu? Apa yang kau sembunyikan dariku? Rumah ini, pernikahan ini, semuanya terasa salah." Alia berteriak, suaranya memantul di dinding-dinding ruang makan yang kosong. Aditya akhirnya menatap Alia dengan serius. "Kau, benar, ada sesuatu yang berbeda. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa kau ubah. Kau telah menjadi bagian dari perjanjian ini sejak kau menerima lamaranku." Aditya menghela napas dan mulai menjelaskan. "Keluargaku, keluarga kami, terikat oleh perjanjian kuno dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Setiap generasi, kami harus menyerahkan seorang pengantin sebagai pengorbanan. Kau adalah pilihanku, Alia." Alia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Apa yang kau bicarakan? Ini tidak masuk akal." Aditya bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. "Kau tidak bisa melarikan diri, Alia. Cincin di jarimu adalah tanda. Selama cincin itu berada di sana, kau adalah milik mereka. Jika kau mencoba melepaskannya, konsekuensinya akan jauh lebih buruk." Alia mencoba melepaskan cincin itu dari jarinya, tetapi semakin ia mencoba, semakin cincin itu terasa menyatu dengan kulitnya. Jarinya mulai memerah dan terasa panas. Ia menjerit kesakitan. "Kau tidak bisa melawan perjanjian ini," kata Aditya dengan suara dingin. "Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menerimanya." Setelah Aditya pergi, Alia memutuskan untuk mencari tempat untuk bersembunyi. Ia menemukan sebuah ruangan kecil di belakang dapur yang tampak seperti gudang tua. Di sana, ia menemukan beberapa barang-barang aneh, termasuk sebuah kotak kayu yang terkunci. Alia mencoba membukanya, tetapi kotak itu tidak bisa dibuka tanpa kunci. Di atas kotak itu, ada selembar kertas kuno dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Namun, satu kalimat menarik perhatian Alia. "Kunci dari semua ini ada di altar darah." "Apa maksudnya?" Alia bergumam. Ia tahu bahwa ia harus menemukan apa yang dimaksud dengan altar darah,
tetapi ia juga sadar bahwa mansion ini penuh dengan rahasia dan bahaya. Malam itu, saat Alia kembali ke kamarnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ia menoleh beberapa kali, tetapi lorong-lorong mansion tampak kosong. Namun, setiap kali ia melangkah, ia mendengar suara langkah kaki lain yang tidak berasal darinya. Sesampainya di kamar, ia mengunci pintu dan mencoba menenangkan dirinya. Tetapi bayangan di cermin kembali muncul, kali ini lebih jelas. Wanita yang ia lihat sebelumnya kini tampak lebih dekat, dan wajahnya penuh dengan luka dan darah. Altar darah, di ruang bawah tanah, bisik wanita itu sebelum menghilang. Malam semakin larut, dan rasa takut Alia bercampur dengan rasa penasaran yang tidak tertahankan. Kata-kata wanita di cermin terus terngiang di kepalanya, altar darah, di ruang bawah tanah. Alia tahu bahwa kebenaran ada di tempat yang disebutkan, tetapi ia juga sadar bahwa setiap langkah mendekatkannya pada bahaya yang belum sepenuhnya ia pahami. Setelah memastikan Aditya sudah tidur, Alia mengambil lilin dari meja kamarnya dan berjalan perlahan menyusuri lorong-lorong mansion. Malam ini, suasana mansion terasa jauh lebih mencekam. Angin dingin yang entah berasal dari mana menyapu wajahnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah-olah ada seseorang yang berbisik di telinganya. Alia akhirnya menemukan sebuah pintu kecil di dekat dapur yang tampak seperti pintu menuju ruang bawah tanah. Pintu itu sudah tua, dan kayunya terlihat lapuk, tetapi ketika Alia mencoba membukanya, pintu itu terkunci rapat. Ia teringat kotak kayu yang ia temukan di gudang tadi siang. Apa mungkin kunci kotak itu ada di sekitar sini? Gumam Alia. Ia kembali ke gudang dan mulai menggeledah setiap sudutnya. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan kunci kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kain tua. Kunci itu tampak cocok untuk kotak kayu yang ia temukan. Dengan tangan gemetar, Alia membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan kunci besi tua dengan ukiran simbol yang sama seperti yang ada di cincin di jarinya. Ini pasti kunci ruang bawah tanah, pikir Alia. Kembali ke pintu ruang bawah tanah, Alia memasukkan kunci itu ke dalam lubangnya. Dengan suara berderit yang memekakkan telinga, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan tangga batu yang curam dan gelap. Udara dingin yang bercampur bau anyir langsung menyergap Alia, membuatnya merasa mual. Setiap langkahnya di tangga terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin ia temukan di bawah sana. Cahaya lilin yang ia bawa hanya mampu menerangi beberapa langkah di depannya, sementara sisanya tertelan kegelapan. Akhirnya, Alia sampai di dasar tangga, dan pemandangan yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar batu besar yang penuh dengan noda darah kering. Di sekeliling altar, terdapat lilin-lilin yang sudah meleleh, membentuk pola aneh di lantai. Saat Alia mendekati altar, ia merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan. Ia berbalik, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, ketika ia kembali menatap altar, ia melihat bayangan wanita yang sama seperti di cermin sebelumnya. Wanita itu kini berdiri di sisi altar, menatap Alia dengan mata penuh kepedihan. "Siapa kau?" tanya Alia dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, tetapi ia menunjuk ke bagian bawah altar. Alia, meski takut, memutuskan untuk mendekat dan memeriksa. Ia menemukan sebuah buku besar dengan sampul hitam tergeletak di bawah altar. Buku itu sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Dengan tangan gemetar, Alia membuka buku itu. Halaman-halaman pertama penuh dengan simbol-simbol aneh dan tulisan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun, di tengah buku, ia menemukan sebuah catatan yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Pengantin adalah kunci. Darah mereka membuka gerbang. Jika perjanjian dilanggar, jiwa mereka akan terkurung selamanya. Alia merasa napasnya semakin berat. Ia menatap kembali wanita itu, yang kini tampak lebih nyata. Wanita itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Mereka sudah menunggumu." Tiba-tiba, Alia mendengar langkah kaki dari tangga.
Ia menoleh dengan cepat, dan dilihatnya Aditya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan marah. Kau tidak seharusnya ada di sini, bentaknya. Alia mundur, memeluk buku itu erat-erat. Apa semua ini, Aditya? Apa maksud dari perjanjian ini? Aditya berjalan mendekat, matanya berkilat-kilat. Aku sudah mencoba melindungimu, Alia. Tapi kau terlalu keras kepala. Kau tidak akan pernah mengerti bahwa ini semua adalah takdir. Tanpa pengorbananmu, keluargaku akan hancur. Alia menggelengkan kepala, air matanya mengalir. Aku bukan alat, Aditya. Kau tidak berhak memutuskan hidupku untuk sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Aditya hanya tertawa dingin. Ini bukan soal hak. Ini adalah perjanjian yang harus dipenuhi. Kau tidak bisa melawan mereka, Alia. Tidak ada yang bisa. Saat Aditya berbicara, ruangan mulai bergetar. Cahaya lilin di sekitar altar tiba-tiba menyala dengan sendirinya, menerangi ruangan dengan cahaya merah yang menyeramkan. Dari lantai di sekitar altar, muncul asap hitam yang semakin tebal, membentuk bayangan besar yang bergerak-gerak seperti memiliki nyawa. Bayangan itu berbicara dengan suara yang sangat berat dan menggelegar. Perjanjian sudah ditandatangani. Jiwa pengantin adalah milik kami. Alia menjerit, mencoba melarikan diri, tetapi Aditya menangkap tangannya. Tidak ada gunanya, Alia. Kau adalah milik mereka sekarang. Namun, sebelum bayangan itu bisa mendekat, wanita yang Alia lihat sebelumnya muncul di antara mereka. Wanita itu mengangkat tangannya, dan bayangan itu tampak mundur. Dengan suara penuh amarah, wanita itu berkata, belum saatnya. Perempuan ini masih punya pilihan. Alia terdiam, menatap wanita misterius yang kini berdiri di antara dirinya. Dan bayangan mengerikan di altar. Wanita itu tampak seperti cahaya dalam kegelapan, wajahnya putih pucat dengan mata penuh kesedihan, tetapi ada kekuatan yang terpancar dari keberadaannya. Bayangan hitam itu tampak gentar. Suaranya menggema di ruangan, jangan mengganggu, ini adalah hak kami. Perjanjian harus dipenuhi. Wanita itu menatap tajam ke arah bayangan, lalu menjawab dengan suara tenang namun penuh otoritas, hakmu hanya berlaku jika pengantin menyerahkan dirinya dengan penuh kehendak. Tapi dia belum menyerah. Kau tidak bisa mengambilnya, belum. Bayangan itu menggeram dengan marah, tetapi perlahan-lahan mulai memudar. Lilin-lilin di sekitar altar padam satu persatu, dan ruangan kembali menjadi gelap. Alia, yang masih gemetar ketakutan, akhirnya memberanikan diri bertanya, siapa kau? Mengapa kau membantu aku? Wanita itu menoleh kepadanya dengan tatapan lembut, meski kesedihan masih tampak jelas di matanya. Namaku Kirana. Aku, dulunya seperti dirimu. Pengantin. Alia merasa tubuhnya semakin lemas mendengar pengakuan itu. Pengantin. Apa maksudmu? Apakah Aditya melakukan ini juga padamu? Kirana mengangguk pelan. Bukan hanya Aditya. Semua lelaki di keluarganya terikat pada perjanjian ini. Mereka harus mempersembahkan seorang pengantin untuk menjaga kekuatan dan kekayaan mereka. Aku adalah korban mereka 20 tahun yang lalu. Kirana mulai menjelaskan bahwa perjanjian ini telah dibuat oleh leluhur keluarga Aditya lebih dari 100 tahun yang lalu. Leluhur mereka, seorang pria bernama Raden Sukma, mengadakan perjanjian dengan entitas gelap untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Sebagai imbalannya, setiap generasi keluarga harus menyerahkan seorang pengantin yang darahnya akan digunakan untuk memperkuat perjanjian itu. Setiap pengantin, termasuk aku, terjebak di antara kehidupan dan kematian setelah mereka dikorbankan, jelas Kirana. Roh kami tidak pernah benar-benar pergi. Kami terus mengawasi, menunggu kesempatan untuk menghentikan siklus ini. Alia menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak mau menjadi bagian dari ini. Aku tidak ingin mati. Kirana memegang tangan Alia, memberikan sedikit ketenangan. Masih ada cara untuk menghentikannya. Tapi kau harus berani. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kirana menjelaskan bahwa ada cara untuk menghancurkan perjanjian itu. Kunci dari semua ini ada di altar darah.
Jika kau bisa membakar buku perjanjian yang ada di altar, kau akan memutus hubungan mereka dengan entitas gelap itu. Tapi Aditya dan keluarganya tidak akan membiarkanmu melakukannya. Alia memandang buku hitam yang masih ada di tangannya. Rasanya seperti ada energi jahat yang mengalir dari buku itu. Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ini. Percayalah padaku, kata Kirana. Aku akan membantumu. Tapi kau harus segera melakukannya sebelum bulan purnama berikutnya. Pada malam itu, ritual terakhir akan dilakukan, dan setelah itu, tidak ada jalan kembali. Saat Kirana menghilang, Alia mendengar langkah kaki mendekat. Aditya muncul dari kegelapan, matanya dipenuhi amarah. Apa yang kau lakukan di sini, Alia? Kau tidak seharusnya berbicara dengan Kirana. Alia mundur, memegang buku itu erat-erat. Kau tidak pernah memberitahuku apa-apa tentang perjanjian ini, Aditya. Kau berbohong padaku. Kau ingin mengorbankan aku untuk keluargamu. Aditya mencoba mendekat, tetapi Alia berteriak, jangan mendekat. Aditya berhenti, menatap Alia dengan tatapan penuh konflik. Aku tidak punya pilihan, Alia. Keluargaku bergantung pada ini. Jika aku tidak melakukannya, semuanya akan hancur. Jadi kau lebih memilih keluargamu daripada hidupku? Tanya Alia dengan suara bergetar. Aditya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, aku mencintaimu, Alia. Tapi ini lebih besar dari cinta. Ini adalah takdir. Setelah Aditya pergi, Alia memutuskan bahwa ia harus melarikan diri dari mansion itu. Ia membawa buku perjanjian dan beberapa barang penting, lalu keluar dari kamar. Namun, mansion itu seperti memiliki nyawanya sendiri. Setiap lorong yang ia lewati tampak berubah, membawa Alia kembali ke tempat yang sama, altar darah. Ia menyadari bahwa mansion itu tidak akan membiarkannya pergi. Dengan putus asa, ia memanggil Kirana. Tolong aku tidak bisa keluar dari sini. Kirana muncul kembali, kali ini tampak lebih lemah. Mansion ini adalah bagian dari perjanjian. Selama kau masih memakai cincin itu, kau tidak bisa pergi. Alia memandang cincin di jarinya. Bagaimana cara melepaskannya? Kirana menggeleng. Cincin itu hanya bisa dilepaskan jika perjanjian dihancurkan. Kau harus membakar buku itu, Alia. Itu satu-satunya cara. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tiba-tiba, ruangan mulai bergetar lagi. Bayangan hitam yang sebelumnya muncul kini kembali, lebih besar dan lebih menakutkan. Suaranya menggema, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kami. Darahmu adalah milik kami. Alia berlari menuju altar dengan buku di tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan semuanya. Namun, bayangan itu bergerak cepat, mencoba merebut buku itu darinya. Kirana muncul, melindungi Alia dengan tubuhnya. Cepat, Alia. Bakar buku itu. Dengan tangan gemetar, Alia menyalakan lilin yang ia bawa dan menyulut buku perjanjian. Api mulai menyebar, dan jeritan mengerikan terdengar dari bayangan itu. Bayangan itu meronta-ronta, mencoba memadamkan api, tetapi semakin lama, tubuhnya semakin memudar. Saat buku itu habis terbakar, mansion kembali tenang. Bayangan itu lenyap, dan lilin-lilin di altar padam sepenuhnya. Alia jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Kirana mendekatinya, tersenyum lemah. Kau berhasil, Alia. Perjanjian itu telah dihancurkan. Namun, sebelum Alia sempat berbicara, Kirana mulai memudar. Terima kasih, kau telah membebaskan kami. Alia menangis, menyadari bahwa Kirana dan semua korban lainnya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Tetapi ia juga sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di kejauhan, ia mendengar suara Aditya yang memanggil namanya, tetapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ia telah memenangkan pertarungan ini. Setelah pertarungan terakhir di mansion yang hancur, Alia merasa dunia seakan kembali normal. Bayangan yang telah menghantuinya bertahun-tahun kini tak lagi ada, dan mansion itu telah runtuh bersama dengan perjanjian yang selama ini mengikat keluarga Aditya. Namun,
Meskipun fisik dunia sekitar Alia kembali tenang, ada sesuatu yang dalam dirinya yang tetap terjaga, rasa waspada dan kecurigaan yang tak kunjung hilang. Kehidupan normal yang ia jalani di kota baru tidak sepenuhnya menghapus ingatannya tentang kekuatan gelap yang pernah menguasai hidupnya. Alia mulai merasakan kegelisahan yang ia coba sembunyikan. Mimpi buruk kembali datang. Tapi kali ini, mimpi itu lebih jelas. Di dalam gelap, ia melihat sebuah rumah yang sangat mirip dengan mansion lama. Di sana, di sudut ruangan yang gelap, ada seseorang berdiri, seorang wanita dengan mata merah menyala. Alia terbangun dengan napas terengah-engah, tangan dingin menggenggam selimut. Di atas meja, sebuah surat misterius muncul di bawah lampu yang samar. Apakah ini kembali? Pikir Alia dengan cemas. Surat itu tampaknya datang dari Kirana. Alia membuka surat itu dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya terasa begitu familiar, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Alia, apa yang kita lawan adalah jauh lebih besar dari sekadar keluarga Aditya. Entitas itu kini bebas dan tidak terikat lagi. Dia akan mencari pengganti untuk pengantinnya, dan hanya ada satu yang bisa memenuhi syarat darahmu. Jangan berpikir kau bisa lari. Dia datang ke arahmu, dan kali ini, dia tidak akan pernah pergi. Alia memegang surat itu dengan cemas, napasnya semakin cepat. Ia tahu, seperti yang diungkapkan oleh Kirana, meskipun perjanjian itu hancur, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu. Entitas yang membayangi hidupnya tidak akan pernah benar-benar mati. Malam itu, Alia mendengar suara-suara aneh di luar rumah barunya. Suara langkah kaki di lorong, dan bisikan yang merayap di sepanjang dinding. Begitu ia membuka pintu, ia tidak melihat siapapun. Namun, saat melihat keluar jendela, sebuah bayangan gelap melintas cepat, terlalu cepat untuk bisa dipastikan. Ini tidak mungkin, bisiknya. Aku sudah menghancurkan perjanjian itu. Kenapa ini masih terjadi? Namun, jawabannya datang dalam bisikan itu, lebih keras dan lebih dekat. Karena darahmu sudah dipilih, Alia. Perjanjian itu mungkin hancur, tetapi aku tetap datang. Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Dengan penuh keteguhan, Alia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kali ini, ia harus melawan bukan hanya entitas itu, tetapi juga ketakutan dan trauma yang telah mengendap di dalam dirinya. Dia kembali ke tempat di mana semuanya dimulai, di mansion yang kini hanya tinggal reruntuhan. Namun, kehadiran itu terasa begitu nyata, dan kali ini, Alia tahu apa yang harus dilakukannya, mengakhiri semuanya sekali dan untuk selamanya. Ketika bayangan itu muncul kembali, lebih kuat dan lebih gelap dari sebelumnya, Alia tidak lari. Ia berhadap-hadapan dengan kekuatan itu dan berteriak, "Aku bukan milikmu. Tidak ada lagi yang bisa kau ambil dariku." Dengan satu gerakan, Alia memecahkan jimat yang ia bawa dari Nyai Ratmi, melepaskan energi yang mengalir keluar seperti gelombang besar. Bayangan itu berteriak, bergetar, lalu hancur menjadi abu. Kali ini, tidak ada lagi suara yang menggema, hanya kesunyian yang mendalam. Pagi datang dengan cerah. Alia duduk di ruang tamunya, tatapannya jauh, tetapi kali ini, ia merasa ada kedamaian yang nyata. Tidak ada lagi bayangan yang mengintainya, tidak ada lagi suara yang menghantui pikirannya. Alia tahu bahwa meskipun banyak hal yang hilang, satu hal tetap ada, kebebasan yang ia perjuangkan untuk diri sendiri. Ia tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu. Ketika ia melihat keluar jendela, langit cerah, angin bertiup pelan, dan kehidupan terasa lebih ringan. Tetapi di kejauhan, di antara bayang-bayang pohon, ada sekelebat cahaya yang samar, seolah mengingatkan bahwa dalam dunia yang luas ini, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Namun untuk saat ini, Alia tahu bahwa ia bebas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya.